Oke, kita akan masuk ke pendahuluan yang melatar belakangi kelompok kami mengangkat sistem e-collecting. Yang pertama itu, kita tahu menabung itu sudah menjadi sebuah investasi ya bagi masyarakat. Kemudian, bagi mereka menabung sendiri sudah semacam rutinitas lah yang secara alami dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang mungkin terjadi secara mendadak ataupun di masa yang akan datang. Perilaku masyarakat yang sangat lumrah untuk menabung memicu daripada bank secara umum untuk membuka usaha yang mengurus daripada tabungan tersebut. Seperti yang kita tahu sendiri secara umum, bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat ya dalam bentuk simpanan. Kemudian yang menjadi latar masalahnya di sini, di Indonesia sendiri itu baru 35% masyarakat Indonesia yang memiliki tabungan. Kenapa demikian? Tentu ada banyak faktornya. Nah, yang pertama itu sebenarnya sederhana, ada hambatan psikologis. Yang pertama itu orang merasa kurang berkenan atau kurang sopan begitu untuk masuk ke dalam bank apabila tidak berpakaian rapi atau tidak menggunakan sepatu, sehingga menjadi sebuah hambatan psikologis tadi untuk masuk dan melakukan berbagai kebutuhan yang ingin dilakukan di bank. Nah, ada alasan yang sangat krusial, yaitu kita fokuskan kepada orang-orang kecil, misalkan seperti pedagang, petani, atau usaha-usaha kecil. Nah, seperti itu. Nah, dari mereka biasanya masyarakat-masyarakat seperti ini hanya mampu menyisihkan 20.000, 30.000 ataupun 40.000 per harinya. Nah, karena nominalnya begitu kecil, jadi mereka tuh merasa enggan untuk menabung atau menyetor secara langsung ke bank karena nominalnya begitu kecil dan mereka rasa seperti gengsi seperti itu. Kemudian masuk ke tujuan. Yang pertama itu mengurangi risiko adanya penggelapan dana dari kolektor bank terhadap nasabah. Nah, hal ini biasanya terjadi penggelapan ini dari kolektor biasanya karena dia dengan nasabah mencatatnya secara manual. Kemudian itu menyebabkan tidak tercatat dalam sistem komputerisasi bank. Kemudian yang kedua, mengurangi risiko tingkat kesalahan dalam pemroses data dan informasi karena beberapa prosedur dan pengecekan akan dilakukan oleh sistem. Karena sistem yang bekerja membuat pemrosesan data menjadi lebih cepat dan akurat. Nah, berbanding terbalik dengan yang manual tadi, sehingga dia tercatat dalam sistem komputerisasi bank. Kemudian yang ketiga, memberikan laporan secara langsung dan real time kepada bank secara pusat secara online. Nah, real time ini dia akan menunjukkan data masuk ataupun tidak, dan kemudian akan dilaporkan yang nanti akan melanjutkan kepada poin terakhir, yaitu adanya bukti cetak langsung dengan menggunakan print thermal, sehingga nasabah menerima bukti secara langsung dan resmi. Seperti halnya kita menabung pada teller bank, ataupun kita melalui ATM, dia akan muncul secara langsung struk yang menandakan kita telah berhasil memasukkan tabungan kita ke dalam bank. Sasaran dari program implementasi sistem e-collecting. Yang pertama, manajemen data secara real time mempercepat proses laporan data secara langsung, di mana transaksi terjadi di situ pun secara langsung atau otomatis tercatat dalam sistem komputerisasi bank. Kemudian, yang kedua, pengelolaan dan pelaporan data nasabah pembayaran terkait perizinan lebih akurat dan transparan. Berkaitan erat dengan data secara real time, kemudian sistem yang melakukan pencatatan pada komputerisasi bank membuatnya lebih akurat. Kemudian transparan melalui real time tadi yang berhubungan langsung dengan nasabah. Ruang lingkup. Sistem e-collecting atau e-call akan digunakan di kantor cabang. Kemudian yang kedua, tidak adanya suatu sistem collecting secara real time yang menyebabkan berbagai kasus penggelapan dana dari bank, BPK, BPR. Karena yang tadi seperti pencatatan manual dan tidak tercatat secara langsung ke sistem komputerisasi bank. Selanjutnya, kebutuhan fungsionalitas sistem. Yang pertama, berbasis mobile application. Kedua, mempunyai fungsi mapping. Ketiga, dapat memproses data secara cepat dan tepat. Empat, mampu melakukan perhitungan sisa biaya dari nasabah secara langsung dan transparan. Yang kelima, mempunyai menulis data nasabah secara online yang terhubung dengan server pusat bank. Lalu selanjutnya ada metodologi, langkah-langkah solusi dan implementasi, di mana ada 5. Yang pertama yaitu requirement definition, kedua sistem dan software design, ketiga implementation dan unit testing, keempat integration dan system testing, dan yang terakhir ada operation maintenance. Lalu selanjutnya ada proses bisnis, yang dimana dimulai dengan pegawai login ke aplikasi dan menginputkan username dan password. Lalu akan ditampilkan sebuah tampilan utama mutasi tabungan. Lalu kita akan menginput mutasi tabungan dengan dua cara. Yang pertama, kita bisa mengisikan isi manual dengan cara input nomor rekening, input nama, input alamat, dan konfirmasi. Jika sudah benar, maka akan ke tampilan menu, dan jika salah, akan kembali ke input nomor rekening. Lalu yang kedua, ada isi barcode. Untuk isi barcode sendiri, kita akan langsung di tampilan menu karena sudah akan secara scan dan langsung otomatis masuk ke sebuah tampilan menu. Dan di tampilan menu ini ada
3, yaitu setoran, penarikan, dan lihat saldo. Yang pertama, setoran, ada input jumlah setoran. Jika sudah benar, maka akan ditampilkan update saldo dan menampilkan data cetak. Dan jika salah, maka akan dibalikan ke input jumlah setoran. Begitu juga dengan penarikan. Lalu yang terakhir ada lihat saldo, yang dimana kita untuk melihat saldo dan ditampilkan di data cetak. Lalu jika sudah ditampilkan di data cetak, maka akan dicetak transaksi melalui printer thermal dan bukti tersebut akan diberikan kepada nasabah. Proyek biaya pembuatan sistem e-collecting berbasis Android pada Bank BPR BKK. Yang pertama yaitu pembuatan aplikasi e-collecting berbasis Android selama 3 bulan dengan garansi 6 bulan. Dokumentasi pelatihan aplikasi sesuai dengan jadwal yang disepakati selama 2 hari. Termasuk di dalamnya ada CV yang berbentuk hard copy untuk petugas bank yang mengelola aplikasi e-collecting ini. Kemudian akomodasi dan transportasi ke kantor pusat Bank BPR BKK. Training dilakukan di kantor pusat Bank BPR BKK. Instalasi sistem dan server untuk kantor pusat Bank BPR BKK dilakukan dengan remote desktop system. Untuk waktu pekerjaan sendiri akan dilakukan secara bertahap. Waktu pembangunan dan implementasi sistem e-collecting adalah 5 bulan termasuk di dalamnya pendampingan awal, yang mana dimulai dengan bulan Juni. Untuk jadwal pengerjaan sendiri secara rinci dapat dilihat pada gambar yang sudah terlampir. Adapun materi dan hasil pelaksanaan pekerjaan yang akan diserahkan adalah aplikasi yang diupload ke App Store dan Play Store, dokumen-dokumen, laporan, kemudian dokumen lainnya. Dokumen-dokumen ini termasuk petunjuk penggunaan, kemudian petunjuk pelatihan, sedangkan laporan adalah laporan progres dan lampirannya, berita acara dan lampirannya, laporan lain yang pernah dikeluarkan selama pelaksanaan pekerjaan. Untuk dokumen lain, yaitu dokumen yang pernah dikeluarkan selama pelaksanaan pekerjaan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam rincian RAB dari proyek sistem e-collecting berbasis Android pada Bank BPR BKK. Nah, di dalam rinciannya ada 4 poin besar, di mana poin pertama yaitu perangkat lunak. Di dalamnya ada per poin lagi, yang dimana ada database Oracle, lisensi aplikasi server Microsoft, hosting Android Studio dan Play Store. Nah, dengan subtotal perangkat lunaknya Rp253.900.000. Nah, selanjutnya ada perangkat keras, di mana ada 7 poin besar di dalam, di mana ada printer thermal, smart mobile phone, server, PC, UPS, router, dan switch. Nah, di sini dengan total anggaran Rp115.000. Nah, selanjutnya ada biaya material dan instalasi. Di sini ada material dan plus instalasi, terus juga ada ongkos kerja dan akomodasi. Nah, di sini kita subtotalnya senilai 60 juta. Terus juga di poin besar keempat ada pelatihan dan operasi. Di sini ada 3 poin besar juga, ada pengenalan sistem, pelatihan dan operasi dan internet. Nah, itu ditotalkan 27.500.000. Nah, di sini dengan total semua dari 4 poin yaitu Rp456.400.000. Nah, selanjutnya di bagian penutup yang kami harapkan dengan adanya sistem e-collecting di Bank BKK BPR ini mampu untuk menetralisir atau menjawab dari permasalahan-permasalahan yang ada, di mana dari studi kasus yang kami pelajari bahwa ada nasabah-nasabah yang membayar kepada pihak bank yang bertugas di lapangan, tetapi uang tersebut tidak masuk ke dalam laporan. Nah, maka itu dengan terciptanya sistem ini mampu untuk menetralisir atau membantu permasalahan ini. Selanjutnya juga yang kami harapkan dari sistem ini mampu untuk dikembangkan lebih lagi dari software tahun ke tahun. Nah, mungkin cukup sekian dari kami terkait penjelasan proposal yang kami lakukan. Terima kasih sudah menonton. Buat semua, Tuhan memberkati.